Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan TB2 statistik melalui SPSS. Pertama, kita akan uji langkah pertama, kita isi data dulu. Lalu kita akan uji deskriptif. Langkah pertama kita klik analyze, lalu deskriptif statistik. Uji deskriptif pertama kita klik analyze, lalu kita klik deskriptif statistik, kita klik deskriptif, lalu kita pindahkan CR, DER, dan ROA ke variabel S. Lalu kita klik option, lalu kita cek mean, minimum, maksimum, dan semuanya kita klik continue, lalu kita klik OK. Maka akan muncul deskriptif statistik hasil dari SPSS. Setelah muncul data deskriptif, lalu kita copy data tersebut ke dalam Word. Dalam uji deskriptif, pada tabel ini di atas menunjukkan hasil analisis statistik deskriptif masing-masing variabel penelitian yang dapat disimpulkan bahwa data yang diolah dalam penelitian ini adalah 10 sampel. Yang pertama, data likuiditas yang diprovokasikan dengan current ratio memiliki nilai minimum sebesar 0,6740 yang dimiliki oleh PT Bank Bukopin. Setelah itu, yang kedua, data leverage yang diprovokasikan oleh debt rasio memiliki nilai minimum 0,04480 yang dimiliki oleh Kimia Farma. Lalu setelah itu, data profitabilitas yang dipromosikan oleh return on asset yang memiliki nilai minimum 0,0020 yang dimiliki oleh Kimia Farma. Lalu setelah itu kita akan menguji normalitas one sample Kolmogorov Seymour test. Pertama, kita kembali ke SPSS. Setelah itu kita klik analyze, lalu kita klik regression, kita klik linear, lalu kita isi dependent dengan ROA, independent diisi dengan CR dan DER. Lalu setelah itu kita klik OK. Lalu kita klik lagi analyze, lalu klik analyze, klik non-parametric test, lalu one sample, regresi dialog, lalu sampel KS, lalu kita yang tadi klik analyze, lalu regression, linear, kita klik statistik, kita klik save, lalu kita klik yang ini, lalu kita klik continue, baru klik OK. Nah, setelah itu kita klik lagi analyze, kita klik non-parametric test, kita klik regensi dialog, kita klik one sample KS,
Nah, kita klik yang ini, kita pindahkan. Lalu setelah itu kita klik OK. Jika sudah muncul OneSample Kolmogorov, maka kita pindahkan ke Word. Lalu kita copy data OneSample Kolmogorov tes ini ke dalam Word. Nah, tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Kolmogorov Sinmrov sebesar 0,258, lebih tinggi dari tingkat signifikasi 0,112, lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data residual pada model regresi ini berdistribusi normal. Setelah itu, kita akan ke uji multikolinalitas. Kita buka SPSS kembali, kita klik Analyze, kita klik Regression, kita klik Linear, lalu kita klik Statistik, lalu kita centang residual yang Durbin Watson sama kolinalitas diagnosis. Lalu setelah itu kita klik Continue, kita klik Plot, lalu kita isi nilai Y dengan Spreadsheet dan nilai X dengan Zefred. Lalu klik Normal, lalu klik Continue, lalu klik OK. Lalu selanjutnya, copy yang confident. Confident ini di-copy ke Word. Pada uji multikolinalitas ini, berdasarkan tabel di atas, diketahui nilai toleransi untuk variabel likuiditas CR sebesar 0,991, leverage DER sebesar 0,991. Dengan kata lain, setiap variabel memiliki nilai toleransi lebih besar dari 0,10, maka tidak ada multikolinalitas di antara variabel independen. Lalu dapat dilihat pada kolom PIV, untuk nilai PIV, variabel likuiditas CR sebesar 1,010, leverage DER sebesar 1,1010. Dengan kata lain, setiap variabel memiliki nilai PIV lebih besar daripada 10, maka tidak ada multikolinalitas di antara variabel independen. Lalu setelah itu, kita akan uji heteroskedasitas. Pada uji heteroskedasitas, kita copy dari SPSS kita copy yang regression residual, kita copy ke dalam Word. Berdasarkan grafik regression residual uji hetero, pada grafik scatter di atas, titik-titik menyebar secara acak menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedasitas. Setelah itu, uji autokolerasi. Untuk uji autokolerasi, kita ambil dari SPSS, kita copy yang model summary.
kita copy yang model summary, kita copy ke Word. Dari tabel di atas menunjukkan angka SIG sebesar 0,737 lebih besar 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan bebas dari masalah autokolerasi. Setelah itu kita uji R-square. Untuk uji R-square, kita lihat pada tabel di atas menunjukkan bahwa koefisien determinasi yang menunjukkan nilai R-square sebesar 0,18198. Hal ini berarti bahwa 19,8% variasi profitabilitas dapat dijelaskan secara signifikan oleh variasi likuiditas CR, leverage DER, sedangkan 100% kurang 19,8% sama dengan 80,2%. Jumlah profitabilitas dapat dijelaskan oleh variabel lain. Selanjutnya uji F. Untuk uji F, kita copy dari data statistik yang ANOVA. Kita copy ke Word. Berdasarkan data di atas, diperoleh nilai signifikasi 0,461 karena disignifikasi lebih kecil dari 0,05 atau 5%, maka dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini dapat menerima atau layak untuk dijadikan penelitian. Setelah itu, kita akan uji T. Uji T, kita ambil copy dari SPSS yang koefisien. Dari hasil pengujian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Hasil pengujian variabel likuiditas yang diproksikan dengan current ratio memperoleh nilai koefisien regresi sebesar 1,474 dengan nilai signifikasi 0,269 lebih besar daripada 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa current ratio tidak berpengaruh terhadap nilai ROA. Hasil pengujian variabel leverage yang diproporsikan dengan debt to equity ratio memperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,092 dengan nilai signifikasi 0,688 lebih kecil daripada 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa debt to equity ratio berpengaruh negatif terhadap nilai ROA. Setelah itu, uji regresi linear berganda, yaitu kita ambil dari koefisien dari SPSS. Nilai profitabilitas sama dengan 3.590 ditambah minus 1,474 CR ditambah 0,092 DR ditambah E. Kita lihat dari konstannya 3,590, CR-nya 1,474 dan DR 0,92. Berikut penjelasan saya untuk TB2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.